warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatud Da'wah As-Salafiyah wa Kasyfus Syubuhat Al-Asriyah, mengenal hakikat dakwah salafiyah dan menyingkap syubhat-syubhat kontemporer dari kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Kita sampai sekarang pada Al-Asasur Rabi' halaman 50 tentang landasan dakwah salafiyah, atau bisa dikatakan ini manhaj dakwah salafiyah fit takfir, dalam bab at-takfir, pengkafiran. Langsung saja kita baca ucapan Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala. Beliau mengatakan ad-da'watus salafiyatu da'watu i'tidalin fit takfir bima yuriduhullah bila ifratin wala tafrid. Dakwah salafiyah itu dakwah pertengahan dalam semua bab, di antaranya dalam bab at-takfir, masalah pengkafiran. Dakwah salafiyah pertengahan dalam bab takfir sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah atau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila ifratin wala tafrid, tanpa ekstrem kanan berlebihan dan tanpa ekstrem kiri meremehkan. Kalau mau diperinci, kelompok dalam kaum muslimin dalam bab takfir ada yang ekstrem kanan. Mereka berlebih-lebihan dalam mengkafirkan sampai mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini bid'ah pertama dalam sejarah kaum muslimin, yaitu bid'ahnya kelompok Al-Khawarij. Maka ini sangat penting untuk dibahas, karena kata ulama ini biang kerok pertama munculnya kelompok-kelompok sesat di tubuh kaum muslimin. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dari ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa.
nenek moyang kelompok sesat ada 4. Asy-Syiah Rafidhah, kelompok Syiah Rafidhah, wal Khawarij, wal Qadariyah, wal Murji'ah. Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah yang menafikan kehendak Allah, menafikan takdir Allah, dan yang keempat kelompok Murji'ah yang mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Intinya ini nenek moyang kelompok sesat, diantaranya al-Khawarij. Apa kesesatan mereka? Ini at-takfir. Mereka serampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Sampai Ali bin Abi Thalib pun, seorang sahabat Rasul, menantunya Rasul, ahlu baitnya Rasul, salah satu khulafa Rasyidin, dikafirkan oleh kelompok al-Khawarij. Sampai detik ini ajaran Khawarij masih bergentayangan. Dengan munculnya kelompok Ikhwanul Muslimin, dilanjutkan oleh kelompok teroris Al-Qaeda, dilanjutkan oleh kelompok teroris ISIS. Ini semuanya anak cucu kelompok Al-Khawarij. Salah satu kesesatannya at-takfir. Kalau kita baca ucapan-ucapan Said Qutb misalnya, tokoh Ikhwan Muslimin, bapak terorisme abad ini, itu banyak mengkafirkan kaum muslimin. Dia mengatakan masyarakat sekarang nggak ada yang masyarakat Islami. Meskipun ada yang mengumandangkan azan, tapi mereka murtad dari kalimat tauhid, naqasat an kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang diteruskan oleh kelompok teroris Al-Qaeda tadi dan kelompok teroris ISIS. Intinya bab takfir yang ekstrim kanan berlebihan ini tadi contohnya kelompok Khawarij yang sekarang dilanjutkan oleh kelompok-kelompok teroris ataupun para pengikut mereka. Wala tafrid, dan juga ahlu sunnah dakwah salafiyah pertengahan dalam bab takfir, pengkafiran, tidak meremehkan seperti kelompok Murji'ah atau mungkin juga kelompok liberal yang mengingkari adanya at-takfir. Nggak ada orang muslim yang kafir, tidak ada. Itu hanya karangan Wahabi saja. Dikit-dikit apa? Wahabi. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kafaru ba'da islamihim. Mereka kafir setelah keislaman mereka. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat ke-60-an, coba dilihat. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Artinya ada orang yang awalnya muslim namun akhirnya kafir. Maka ini bantahan bagi yang menolak adanya orang muslim lalu kafir lalu murtad. Dan Rasul juga mengatakan yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia masih muslim, sore harinya sudah kafir. Ada yang murtad itu. Ditambahkan lagi dengan ijma' para ulama. Kalau kita baca kitab-kitab fikih para ulama, ada babur riddah, bab tentang kemurtadan. Sebagaimana kata Rasul, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang murtad, maka hukumlah hukuman mati kepada orang yang murtad tersebut. Sekali lagi, Ahlus Sunnah menetapkan takfir berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, tidak berlebihan sebagaimana Khawarij mengkafirkan manusia yang tidak berhak dikafirkan, dan pertengahan di antara kelompok Murji'ah, kelompok liberal yang mereka fobi, alergi dengan istilah kafir, atau mengkafirkan
orang yang awalnya Muslim. Baik. Kemudian kata beliau, "Faman lam yukafir al-kafir al-asli kal yahud wa nasara fahuwa kafir." Kemudian kata beliau, barang siapa tidak mengkafirkan orang yang kafir asli seperti Yahudi dan Nasara, maka dia kafir. Ini sampai kebablasnya orang-orang liberal tidak mau mengkafirkan orang yang memang sudah kafir. Nggak perlu kita kafirkan, dia sudah apa? Kafir. Orang Yahudi, orang Nasara sudah Allah kafirkan dalam banyak ayat Al-Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab siapa? Yahudi wa Nasara. Allah katakan, mereka innalladzina kafaru min ahlil kitab. Itu nggak usah kita repot-repot mengkafirkan karena mereka sudah apa? Sudah kafir. Tapi kelompok liberal mengatakan mereka saudara kita seiman, satu agama samawi. Tidak. Mereka Allah vonis kafir. Sepakat ulama mengatakan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir yang asli tadi, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengkafirkan orang Yahudi Nasara, mereka nggak mau mengkafirkan, berarti mereka kafir kepada apa? Al-Quranu Al-Karim. Kecuali kalau orangnya gila, beda lagi. Nanti akan ada perinciannya. Intinya secara kaidah umum yang tidak mengkafirkan orang kafir asli, maka dia apa? Kafir, karena dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang jelas-jelas mengkafirkan orang-orang kafir tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Nah, bab yang kita pelajari ini bukan masalah pengkafiran orang yang kafir asli, namun bab kita ini pengkafiran orang yang mengaku muslim, atau kalau istilah kita yang KTP-nya muslim, tapi dia terjatuh ke dalam sebuah perbuatan atau suatu ucapan atau suatu keyakinan. Apakah hal itu bisa menjadikan dia kafir? Sekali lagi pembahasan kita bukan orang non muslim. Kalau orang non muslim nggak usah repot-repot antum mengkafirkan. Paham dong? Bab Yahudi Nasara sudah jelas mereka kufar. Namun bab yang kita bahas ini yaitu orang yang mengaku muslim lalu dia berbuat suatu perbuatan yang menyimpang, apakah berat dia dikafirkan? Itu pembahasan kita. Nah, kemudian kata beliau, wa takfir haqqun lillah. Kafir mengkafirkan itu adalah hak Allah. Tidak boleh sembarangan. Fala yakfur illa man kafarahullah. Tidaklah orang itu menjadi kafir kecuali yang dikafirkan oleh Allah. Ini manhaj dakwah salafiyah dalam semua bab, terutama bab takfir. Hanya berlandaskan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, falihada kana ahlul ilmi wa sunnati la yukaffirun man khalafahum. Oleh karena itulah para ulama dari ahlu sunnah tentunya mereka tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Wa in kana dzalikal mukhalif yukaffiruhum. Meskipun yang menyelisih mereka mengkafirkan ulama tersebut. Sebagaimana tadi Said Qutb misalnya, dia jelas-jelas mengkafirkan secara umum, tidak ada masyarakat Islami. Artinya apa? Tidak ada rakyat yang muslim, tidak ada ulama yang muslim, semua dikafirkan sama dia. Tapi ulama nggak ada yang mengkafirkan Said Qutb. Atau siapapun lah dari kelompok teroris yang mengkafirkan para ulama, mereka tidak ada satupun yang mengkafirkan kelompok teroris tersebut. Kelompok teroris sesat iya, tapi nggak sampai derajat apa? Kafir, keluar dari Islam. Ini objektifnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau memang nggak kafir, jangan dikafirkan meskipun tetap kategorinya mereka sesat.
Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, oleh karena itulah para ulama tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka, meskipun yang menyelisih mereka mengkafirkan para ulama tersebut. Li'annal kufra hukmun syar'iyyun, karena kekafiran atau pengkafiran itu bagian dari hukum syariat, seperti halal wal haram. Kalau antum ditanya, kenapa babi itu haram? Kenapa? Apa karena saya nggak suka Ustaz haram? Enggak. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan. Bukan karena selera kita. Sama dengan ini kafir, ini tidak, ini perbuatan kufur, ini tidak, bukan karena selera kita. Tapi karena apa? Berdasarkan dalil. Karena Allah dan Rasul menyatakan ini perbuatan, ini keyakinan, ini ucapan kufur akbar misalnya, dan ini yang tidak kufur misalnya. Semuanya berdasarkan ad-dalil. Ya, Islam qala Allah wa qala Rasul. Islam hanyalah berdasarkan firman Allah, sabda Rasul, bukan selera hawa nafsu pribadi. Li'anal kufra hukmun syar'iyyun falaysa lil insan an yu'aqib bimislihi. Tidak boleh bagi seseorang tadi ketika dia dikafirkan oleh kelompok khawarij, kelompok teroris, lalu dia membalas inti juga kafir. Nggak bisa. Karena masalah ini hukum syariat. Kemudian kata beliau, kaman kadzaba 'alaik wa zana bi ahlik laisa laka an takdzib 'alaihi wa tasni bi alihi. Sebagaimana kata beliau, kalau ada orang berdusta kepadamu, jangan engkau balas dengan apa? Kedustaan. Demikian pula seandainya naudzubillah min dzalik, ada orang yang berzina dengan salah satu keluargamu, jangan engkau balas berzina dengan apa? Ini hukum syariat, bukan masalah nafsu pribadi. Li'annal kadhib wa zina haramun li haqqillahi ta'ala. Karena kedustaan, perzinahan itu diharamkan karena hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika takfir. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, demikian pula dengan pengkafiran. Haqqullah adalah hak Allah. Fala yakfur illa man kafarahullah wa rasul. Tidaklah orang itu kafir, atau fala yukafar, tidak dikafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj dakwah salafiyah, dan ini sekaligus membantah tuduhan-tuduhan dusta kelompok-kelompok alil bid'ah yang menuduh kita suka mengkafirkan sesama kaum muslimin. Kitab-kitab para ulama dakwah salafiyah sangat luar biasa. Hati-hati dalam masalah bab at-takfir, kafir mengkafirkan. Tidak sembarangan, ada kaidah-kaidahnya yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan yang dijelaskan oleh para ulama as-salaf. Wa qala Ibnu Qayyim fi Nuniyah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam qasidah Nuniyah, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bisyar'i yasbutu la biqauli fulani. Kekafiran seperti tadi, ini perbuatan kufur besar, ucapan kufur besar, keyakinan kufur besar, itu hak Allah, kemudian hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, kalau antum ditanya perbuatan zina, mencuri, membunuh, apa itu kufur akbar atau tidak? Tidak atau ragu-ragu? Yakin? Kenapa? Ya, kenapa kok nggak mengeluarkan dari Islam? Belum sampai ke situ. Yang kita isyaratkan barusan ini. Karena Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan perbuatan tersebut. Ingat, ini kaidah pertama. Ini perbuatan kufur atau tidak kufur, bukan selera, bukan pendapat pribadi kita, namun itu berdasarkan dalil. Contoh tadi, kita mengatakan perbuatan zina tidak kufur,
tidak mengeluarkan dari Islam. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat An-Nur, azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang berzina, kalau dia belum menikah, maka cambuklah 100 kali. Kalau perzinahan mengeluarkan dari Islam alias perzinahan itu kufur besar, tidak perlu dicambuk, tapi dia apa? Dipotong lehernya, hukuman mati kalau murtad. Kalau perzinahan kufur besar, hukumannya bukan dicambuk, namun dihukum apa? Mati. Maka ini menunjukkan perzinahan tidak sampai derajat kekafiran. Dia hanya apa? Maksiat dosa besar. Paham? Contoh yang berikutnya lagi, mencuri. Kita sepakat mengatakan tidak mengeluarkan dari Islam. Bukan kufur akbar. Mana dalilnya? Sama dengan tadi redaksinya, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Kalau seandainya mencuri itu kekufuran yang besar, maka hukumannya bukan dipotong tangannya, dipotong apa? Lehernya. Namun ketika hukumannya potong tangan saja, menunjukkan pencurian, bukan kufur akbar. Paham? Lebih dasar dari itu, membunuh orang mukmin dengan sengaja. Apakah kufur besar atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Apa kayak tadi? Karena kayak tadi ternyata beda. Ayo, kenapa? Sama dengan jawabannya tadi, cuma tadi yang mana? Karena Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan perbuatan pembunuhan tersebut. Nah, kalau ditanya mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang beriman saling membunuh, berperang, maka damaikan di antara keduanya. Kata ulama, Allah masih menamakan mereka yang berperang saling membunuh minal mu'minin. Paham? Berarti membunuh orang mukmin boleh atau tidak? Ya nggak boleh. Ya, ini cuma ngetes ngantuk atau enggak. Baru mulai sudah ngantuk ya. Ya, tentunya nggak boleh. Cuma pembahasan berikutnya, apakah kufur atau tidak? Membunuh orang mukmin itu kufur besar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tadi dalilnya Allah masih menamakan mereka minal mu'min. Ini sekali lagi kaidah awal Ahlus Sunnah dakwah salafiyah, tidak mengkafirkan orang yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar tersebut karena berdasarkan dalil. Karena Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hak mengkafirkan kembali kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-kufru haqqullah tsumma rasuli. Pengkafiran itu hak Allah kemudian hak Rasul sallallahu bisyarat, dengan dalil syariat. Yathbutu, ditetapkan la biqauli fulani, bukan dengan pendapat fulan dan fulan ini kufur atau enggak kufur, bukan pendapat-pendapat, namun ini berdasarkan nas syariat. Contoh yang lain, sihir, sihir. Ya ini tadi pagi kita sudah bahas ya, Jawab Furqan. Sihir yang ikut insya Allah bisa jawab. Hukumnya kufur atau tidak kufur? Ya, itu kita sudah perinci tadi. Kalau yang dimaksud sihir adalah MUU antara setan, jin dan manusia, ada jimat-jimat, ada jampi-jampi, ada tawassul istighosa dengan jin, ini hukumnya kufur. Kenapa?
Karena Allah dan Rasulnya mengkafirkan sihir. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, namun setan-setan itu yang kafir, karena mereka yu'allimuna nasa sihra, mengajarkan sihir. Dan ini ijma' salaf. Dalam kitab-kitab akidah disebutkan anna isti'malahu kufrun min fa'ilihi. Menggunakan sihir itu kekufuran bagi para pelakunya. Sekali lagi yang kaidah pertama, kita tidak bisa mengatakan ini perbuatan, ucapan, keyakinan yang kufur kecuali berdasarkan nas dalil. Kemudian ditekankan lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana rabbul alamina wa abduhu qad kaffarahu fadzaka dzul kufrani. Barang siapa yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Rabbul Alamin dan hambanya itu Nabi Muhammad SAW, maka dialah orang yang kafir. Ini sama dengan tadi, halal wal haram tidak bisa kita katakan kecuali dengan ad-dalil. Kemudian kata penulis, walaysa kullu man waqa'a fil kufri kafara. Ini kaidah yang berikutnya, kaidah yang kedua. Ya, kalau antum mau tulis kaidah yang pertama, bahwasanya ucapan, perbuatan, keyakinan itu dikatakan kufur besar kalau ada apanya? Dalilnya dari ayat ataupun hadis. Ya, anda ulangi lagi kaidah pertama, suatu perbuatan, keyakinan, ucapan dikatakan kufur besar berdasarkan dalil ayat atau al-hadis. Kemudian kaidah yang kedua, tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekufuran langsung dikatakan kafir. Tidak semua yang jatuh ke dalam kekafiran atau ucapan, keyakinan, perbuatan yang kufur besar bisa langsung dikafirkan. Tidak semua yang jatuh ke dalam kekafiran langsung bisa divonis kafir. Tidak semua, jangan salah tulis. Tidak semua yang jatuh ke dalam kekafiran langsung bisa divonis apa? Kafir. Taib, di antara yang nulis di sini, coba dibaca yang kedua. Naam ahsanta. Ini kaidah yang kedua. Misalnya orang itu mengucapkan ucapan yang kufur besar. Misalnya mengatakan Al-Quran makhluk. Ini ucapan kufur atau tidak kufur? Mengatakan Al-Quran makhluk. Kufur. Kufur besar atau kecil? Kufur besar. Ulama Ahlussunnah sepakat mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini kaidah umum. Ya, namun individu, person yang mengatakan demikian tidak bisa langsung dikafirkan. Nanti akan ada, karena harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran secara individu. Contoh Imam Ahmad, beliau punya statement tadi. Bahkan Imam Al-Lalikai yang hidup di abad 5 Hijriah dalam kitab beliau Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menukil lebih dari 500 nama ulama yang mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad rahimahullah, beliau ketika mendapati sang khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq
Yang mempunyai statement seperti itu, bahkan memenjarakan yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, Imam Ahmad dan yang lainnya tidak mengkafirkan Al-Khalifah. Ini kaidah tadi. Gak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung bisa dikafirkan. Paham dong? Ini sekali lagi kaidah Ahlussunnah sangat hati-hati. Gak gegabah, gak ceroboh, sedikit-sedikit kafir, enggak. Seperti yang dituduhkan kepada Ahlussunnah as-Salafiyyin oleh ahli al-bidah. Ya, Ahlussunnah sangat luar biasa hati masalah bab at-takfir. Meskipun tadi kaidah yang kedua ini harus dibedakan tadi antara kaidah umum pengkafiran secara umum. Ya, sepakat ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini namanya at-takfir al-am atau at-takfir al-mutlak. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir secara kaidah umum. Tapi bukan untuk menunjuk hidung si B si C. Paham? Ya, makanya kata beliau lanjutannya, bal la yakfur illa ba'da tawafuris syurut wantifa'il mawani. Bahkan orang itu tidak bisa dikatakan kafir kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Sekali lagi, kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, yaitu secara individu, dan dihilangkannya al-mawani, penghalang-penghalangnya. Dan ini insya Allah akan dikuatkan lagi oleh ucapan Syekh Muhammad bin Utsaimin. Namun tidak masalah kalau kita langsung sampaikan sekarang apa saja syarat pengkafiran secara individu. Kata beliau tadi, anak ulangi, tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran langsung bisa dikatakan kafir atau langsung bisa divonis kafir, kecuali kalau sudah terpenuhi apa? Syarat-syarat pengkafiran, yaitu secara individu dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Kalau mau tulis syarat-syarat pengkafiran secara individu. Ini langkahnya berurutan ya. Ya, yang pertama tadi tidak lah ucapan perbuatan keyakinan itu dikatakan kufur kecuali kalau ada apa? Dalilnya. Artinya kalau sudah ketemu perbuatan ini kufur, ya, apakah pelakunya kafir? Nah, ini masuk ke dalam apa? Syarat-syarat pengkafiran secara individu. Tapi kalau jelas ucapannya nggak kufur, jelas-jelas perbuatannya nggak kufur besar, maka nggak usah langkah kedua. Sudah selesai masalah. Contoh misalnya, orang menghibah, mencaci maki saudaranya yang muslim tanpa hak. Apakah perbuatan atau ucapannya kufur atau tidak? Menghibah, mencela, mencaci maki sesama muslim tanpa hak. Hah? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Ya boleh, cuma masalahnya kufur atau tidak sekarang? Tidak, jelas ya, nggak kufur. Nah, kalau sudah nggak kufur ya sudah, nggak usah dibahas surut-surut apa? Pengkafiran, karena perbuatannya sudah bukan apa? Kufur. Paham? Ya, sekali lagi langkahnya berurutan. Kalau sudah ketemu ini ucapan kufur besar, keyakinan kufur besar, maka langkah kedua, apakah pelakunya dikatakan kafir? Maka lihat syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Paham? Tapi kalau langkah pertama sudah jelas perbuatannya bukan kufur, ya sudah selesai, nggak ada lanjutan. Ya, bab yang kedua, nomor yang kedua tidak ada. Ya, sekali lagi, tadi contohnya, kalau yang pertama sudah ditemukan, dia mengucapkan Al-Quran makhluk, ucapannya sudah jelas kufur, sepakat ulama, ijma' salaf. Ya, kemudian baru, apakah pelakunya bisa dikafirkan? Nah, ini masuk ke dalam syarat-syarat pengkafiran secara individu. Apa syaratnya? Yang pertama, baligh.
orangnya sudah apa? Balik. Anak kecil seandainya dia mengucapkan Al-Quran makhluk, misalnya ya, mohon maaf, Anda yang membawa anak kecil, ya kan kadang mereka apa? Lengket ya, hafalan di telinga, sekedar mendengar sekilas saja langsung lengket. Tiba-tiba dia ngomong kepada orang tuanya karena mungkin dia ngantuk, kemudian bangun mendengar ustadz mengatakan Al-Quran makhluk, dia tirukan. Misalnya di Al-Quran makhluk misalnya, apakah Anda yang mendengar sang anak tersebut mengatakan demikian, kafir kamu, ulangi syahadat? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia belum apa? Balik. Rasul mengatakan rufi al-qalam an salas, diangkat pena kewajiban dari 3 golongan manusia. Di antaranya anis sobe hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia apa? Balik. Kadang anak-anak kecil ketika dibawa ke masjid sholat, kadang ini mushaf kadang dilempar, dibuat mainan, nggak tahu dia. Ya, bahkan mungkin ada yang menginjak-injak, naudzubillah min dzalik, meskipun orang tuanya tetap tanggung jawab. Ya, mendidik, tetap menegur, jangan dibiarkan. Cuma sekarang apa hukumnya anak kecil yang menginjak-injak apa? Mushaf tadi. Apakah Anda mengkafirkan? Tidak, karena dia belum apa? Baligh. Ya, tidak ada dosa bagi yang belum baligh tersebut. Tapi kalian sudah jenggot atau sudah balik belum? Hah? Itu pasti balik sudah. Baik. Yang kedua, syaratnya berakal. Syaratnya yang kedua berakal. Sebagaimana dalam hadis tadi, lanjutannya diangkat pena taklif dari 3 golongan, di antaranya anil majnun hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia sadar. Lawan dari syarat itu namanya mawani penghalang. Ya, syarat pengkafiran secara individu balik, lawannya belum balik. Yang kedua syaratnya berakal, lawannya penghalangnya namanya apa? Tidak berakal alias gila. Orang gila ngomongnya kan ngelantur, kadang nggak tahu apa yang dia omongkan. Misalnya sampai dia mengucapkan ucapan yang kufur, syirik besar. Misalnya karena dia dulunya ya, mungkin dulunya dia bergaul dengan ahli syirik, ahli kubur ya, atau al-kuburiyun, penyembah kuburan. Kemudian setelah gila, dia apa? Masih melontarkan ucapan yang sering dia dengar dari orang-orang sekitarnya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sembuhkan aku. Misalnya, kita tahu dia orang nggak waras, nggak sadar apa yang dia ucapkan. Apakah boleh dikafirkan orang itu? Tidak boleh, karena dia apa? Tadi diangkat pena dari orang yang gila sampai dia sadar. Syarat yang ketiga al-ilmu. Orang itu bisa dikafirkan kalau jatuh ke dalam perbuatan kufur kalau dia berilmu alias sudah ditegakkan hujjah. Dalilnya Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Coba dilihat dalam surat Al-Isra, tidaklah kami mengadab sekelompok manusia sampai kami mengutus Rasul, ayat ke-15. Al-Isra ayat 15. Kata para ulama, ini dalil tidak bisa orang itu dikafirkan sampai ditegakkan hujjah. Ditegakkan hujjah itu maksudnya sampaikan kebenaran sampai dia paham ucapan perbuatan itu kufur. Ditegakkan hujjah bukan hanya sekedar baca buku ini, baca ayat ini, tidak. Menegakkan hujjah sekaligus menghilangkan asyubuhat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, laisa li ahadin an yukaffira ahadan minal muslimin wa in akhta'a aw ghalita hatta tubayyan lahul mahajja wa tuzalu anhu asyubha. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tidak boleh seorang pun mengkafirkan
seseorang dari kaum muslimin, meskipun dia salah, sampai ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhat-syubhatnya. Artinya tidak mudah kafir mengkafirkan. Orang yang dia tidak paham itu perbuatan syirik, itu perbuatan kufur, gak boleh langsung dikafirkan. Karena apa? Kejahilannya. Makanya dalam hadis yang sudah masyhur yang dinamakan hadis Dzatu Anwat, ketika sebagian para sahabat ikut perang Hunain bersama Rasul, dan di antara mereka ada yang baru masuk Islam, orang mu'allaf lah istilahnya. Mereka melewati pohon bidara. Mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat. Meyakini ada pohon keramat itu syirik atau tidak syirik? Syirik. Itu permintaan yang syirik. Ya, Rasul tidak tinggal diam. Rasul mengingkari. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innaha sunal kultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Maha besar Allah. Sesungguhnya ucapan kalian itu sama dengan ucapan Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Rasul menyamakan permohonan mereka dibuatkan pohon keramat dengan permohonan Bani Israel yang minta dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul tidak menyuruh mereka mengulang dua kalimat. Seandainya Rasul menvonis mereka kafir, pasti Rasul apa? Suruh mereka bertobat mengulang dua kalimat syahadat. Rasul mencukupkan dengan sekedar menegur, mengingkari saja. Karena Rasul tahu mereka baru masuk Islam. Karena kejahilan mereka belum sampai kepadanya dakwah tauhid, ditegakkan hujjah, sampai mereka meminta permintaan yang syirik tersebut, Rasul pun tidak mengkafirkan mereka. Ini menunjukkan syarat dikafirkannya individu kalau jatuh ke dalam kekufuran, kalau dia sudah berilmu, ditegakkan hujjah atasnya. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh para ulama Ahlussunnah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah suatu saat berdebat dengan tokoh ulama kelompok Jahmiyah yang mengingkari Allah ada di atas langit. Ketika itu beliau setelah dialog, beliau mengatakan, lau qultu ma qultum lakafartu. Seandainya aku mengucapkan seperti ucapan kalian, yaitu Allah tidak di atas langit, Al-Quran makhluk, aku kafir, kata Syekhul Islam. Walakinnakum indi la takfurun. Namun kalian tidak kafir menurutku, li'annakum juhal, karena kalian jahil. Padahal beliau berdebat dengan ulama-ulamanya kelompok Jahmiyah. Tidak semudah itu kafir mengkafirkan individu. Dan ini sekaligus membantah kelompok ahlul bid'ah yang menuduh Ibnu Taimiyah suka mengkafirkan dan sebagainya. Tidak, yaitu tuduhan-tuduhan dusta. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, idza kunna la nukafir man abada sonam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabiuhum fa kaifa nukafir man lam yusyrik billah idalam yuhajir ilaina. Kalau kami, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tidak bisa mengkafirkan orang yang beribadah menyembah Ahmad Badawi di kuburannya di Mesir sana karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang menegur mereka. Lalu bagaimana mungkin kami akan mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik kalau dia tidak berhijrah kepada kami? Kata beliau, orang yang jatuh ke dalam kesyirikan menyembah berhala pun dari kaum muslimin tidak bisa langsung dikafirkan karena apa? Kejahilan mereka.
Maka sekali lagi, sungguh dusta ahlul bidah yang menuduh kita suka mengkafirkan atau Wahabi suka ini. Ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kita punya kaidah yang baku, yang paten tentang masalah at-takfir yang terang benderang. Kemudian orang itu bisa dikafirkan secara individu. Yang keempat, al-qasd, harus ada niat ketika dia berbuat. Harus ada niat ketika dia berbuat. Baik, kita tambahkan yang penghalang yang ketiga tadi. Ilmu berarti lawannya apa? Kejahilan. Dia bisa dikafirkan kalau sudah berilmu, alias tidak bisa dikafirkan kalau dia masih jahil. Yang keempat, al-qasdu, ada niat berbuat atau sengaja berbuat. Lawannya tidak sengaja atau tergelincir. Ini dalilnya sabda Rasul ketika ada seseorang yang kehilangan untanya di gurun pasir. Dia sudah putus asa, tidak ada warteg di sana, nggak ada makan, nggak ada minuman di gurun pasir. Bekalnya sudah hilang bersama untanya, sudah putus asa, sudah mau rasanya sudah mati. Tiba-tiba datang untanya dengan perbekalannya. Secara spontan dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Kata para ulama, ini lebih kufur dari ucapan Fir'aun. Fir'aun hanya mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Ini enggak, mengatakan ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Tapi Rasul mengatakan akhta'a li syiddatil farah, dia tergelincir, dia kalau bahasa Surabaya keperucut, itu tergelincir tadi. Kenapa? Li syiddatil farah, karena sangat gembiranya. Ucapannya iya salah, diingkari, cuma tidak divonis kafir karena apa? Tidak sengaja keluar ucapan kufur itu dari apa? Mulut orang tersebut. Ini tidak ada apa? Kesengajaan. Atau kalau kita sering contohkan, misalnya antum lagi ziarah kubur, atau antum lagi menyemayamkan jenazah, ngiringi orang yang menandu jenazah, tiba-tiba kesandung batu, antum jatuh, kemudian apa? Dalam posisi kayak sujud di kuburan. Antum yang di belakangnya jangan ngomong, kafir ente menyembah apa? Kuburan, jangan, kasihan. Sudah jatuh tertimpa takfir lagi. Tolong bantu, jangan malah dia nggak sengaja, dia apa tergelincir kakinya. Sekali lagi ini syarat orang itu bisa dikafirkan secara individu kalau dia berbuat dengan sengaja. Lawannya tadi tidak sengaja, maka tidak boleh dikafirkan. Yang kelima, syaratnya al-ikhtiyar. Dia berbuat dengan pilihannya sendiri. Dia berbuat dengan pilihannya sendiri. Al-ikhtiyar, ada pilihan. Lawannya, penghalangnya namanya dipaksa. Allah berfirman, coba lihat, man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Surat An-Nahl 106. Surat An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang kufur kepada Allah, man kafara billahi mim ba'di iman, setelah keimanannya, kecuali yang dipaksa, namun hatinya tenang dengan keimanan, maka dia tidak kafir kalau dipaksa. Misalnya ada
Orang bawa celurit, bawa katana ataupun pisau atau pistol, ya, sudah di kepala pistol itu, sudah dikalung dengan celurit misalnya leher seorang, dipaksa untuk sujud di kuburan wali fulan. Kalau nggak mau sujud, ya darahmu mengalir, saya bunuh. Maka kata Allah tadi, seandainya dia mengikuti paksaan tersebut, dia tidak berdosa selama hati mengingkari perbuatan tersebut, selama hati masih tenang dengan keimanan. Paham ya? Sekali lagi, kalau dipaksa, meskipun itu jelas-jelas perbuatan ucapan yang kufur besar, orangnya tidak bisa dikafirkan berdasarkan firman Allah tadi. Lawan daripada ada pilihan, yaitu tadi keterpaksaan. Kalau dipaksa tidak apa? Tidak kafir, bahkan juga tidak berdosa. Cuma dibahas oleh para ulama, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah, sekarang mana yang afdal? Ikut paksaan, ya, dengan rela mengikuti kekafiran, atau melawan sampai tetes darah penghabisan? Kata para ulama di antara Syekh Utsaimin tadi, kalau jawabannya ada tafsir, ada perincian. Ya, secara hukum asal boleh mengikuti paksaan itu. Tapi mana yang afdal? Sekarang babnya apa? Mana yang afdal? Kalau bab boleh atau tidak boleh itu? Hah? Boleh. Ya, sekali lagi babnya ada dua. Bab boleh atau tidak boleh. Boleh atau tidak mengikuti paksaan itu? Boleh. Ya. Sekarang bab yang kedua, mana yang afdal? Ya, kata beliau diperinci. Kalau orang yang dipaksa itu ada banyak manfaat untuk umat, entah dengan ilmunya, dengan hartanya, mungkin dia tajir melintir, hartanya untuk berdakwah, bangun masjid, bantu ya penyebaran dakwah sunnah, menaungi anak yatim piatu, pondok pesantren, luar biasa. Ya, kalau dia mati, mungkin banyak apa? Ya, yang istilahnya ya telantarkan. Maka lebih baik orang seperti ini mengalah, mengikuti apa? Paksaan. Yang pertama, dia nggak berdosa. Yang kedua, insya Allah pahalanya akan lebih banyak bagi dia untuk apa? Membantu orang lain. Paham ya? Ini kalau orangnya yang dipaksa tadi betul-betul manfaat bagi umat, lebih baik dia mengikuti paksaan, tetap hati mengingkari. Tapi kalau orang itu pengangguran, nggak ada manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, lebih baik mati. Nah, ya, mati apa? Syahid, insya Allah membela apa? Ya, agamanya. Paham? Ya, sekali lagi babnya bab apa? Afdol. Tapi kalau dia takut mati, lebih baik apa? Iya, sudah boleh hukumnya, boleh. Ya, sekarang sekali lagi tadi masalah afdol, ya, daripada dia apa luntang-lantung. Ya, itu di antara fatwa sebagian para ulama, ada tafsirnya. Ya, insya Allah kalau dia membela akidahnya sampai mati, Rasul mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Apalagi membela apa? Akidahnya. Ya, sekali lagi ini hukumnya boleh-boleh saja kalau seandainya dia terpaksa mengikuti paksaan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itu yang disebut oleh para ulama syarat-syarat pengkafiran secara individu dan lawan-lawannya. Orang itu bisa dikafirkan secara individu kalau terpenuhi 5 syarat tersebut dan dihilangkan penghalang-penghalangnya yang 5 tadi. Paham? Salah satu syarat tidak terpenuhi, tidak boleh dikafirkan. Kemudian kaidah yang ketiga ini yang paling penting, ya, yaitu yang berwenang mengkafirkan ya secara individu para ulama.
atau hakim di pengadilan syariat. Antum jangan baru belajar teori syarat pengkafiran individu ada 5, penghalangnya ada 5, langsung pulang kampung dipraktekkan. Oh, ini berarti kafir karena terpenuhi syarat-syarat. Tidak bisa. Ini butuh apa tadi? Ya, para ulama, hakim di pengadilan syariat. Tidak semua orang berhak untuk apa? Mengkafirkan. Paham ya? Paham dong? Sekarang kalau orang Yahudi boleh nggak dikafirkan? Hah? Iya, nggak usah dikafirkan, dia sudah apa? Nah, jangan gagal paham, nanti dipraktekkan kepada orang Nasoro. Orang Nasoro ini nggak kafir karena belum tegak hujjah. Naudzubillah min dzalik. Jangan gagal paham, bedakan. Yang pembahasan kita syurut takfir itu bagi orang yang mengaku muslim namun jatuh ke dalam perbuatan atau ucapan yang kufur, yang syirik besar. Apakah bisa dikafirkan? Tidak bisa sampai terpenuhi syarat-syarat tadi. Dan yang paling penting tadi, yang berhak berwenang mengkafirkan secara individu, para ulama. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, au yuhmal al-amru ala tafsil fayuqal man kaffara bi ainihi fali qiyamid dalil ala anna wujidat fi syurutut takfir wa antafatin mawani. Kalau misalnya ada para ulama, kalau ada ulama mengkafirkan person, contoh Imam Syafi'i, tadi kita contohkan Imam Ahmad, beliau tidak mengkafirkan Al-Khalifah Al-Ma'mun meskipun ucapannya jelas kufur. Kenapa demikian? Karena menurut Imam Ahmad tidak terpenuhi syarat-syarat takfir tersebut. Di antaranya masalah al-ilmu. Al-Khalifah hanya terpengaruh dari penyesat umat pada waktu itu, di antaranya Bishr al-Marisi atau Ahmad bin Abi Duat. Beliau menganggap belum tegak hujjah atas Al-Khalifah, maka beliau pun tidak mengkafirkan. Paham? Tapi seandainya ada ulama salaf yang mengkafirkan secara individu, kita yakini itu karena sudah terpenuhi syarat-syarat takfir. Contoh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dalam riwayat pernah berdebat dengan seorang yang bernama Hafiz Al-Fard. Hafiz Al-Fard punya akidah tadi, Al-Quran makhluk. Paham? Beliau debat dengan orang ini, Hafiz Al-Fard. Sudah ditegakkan hujjah, tapi tetap ngeyel, tetap mengatakan Al-Quran makhluk. Maka langsung kata Imam Syafi'i, kafarta billahil azim, engkau kafir kepada Allah yang maha agung. Imam Syafi'i kenapa kok berani mengkafirkan Hafiz Al-Fard? Karena tadi terpenuhi 3 poin tadi. Ucapannya jelas kufur atau tidak tadi. Al-Quran makhluk, kufur. Pelakunya apakah langsung bisa dikafirkan? Lihat syaratnya tadi. Dia Hafiz Al-Fard, dia balik, dia berakal. Buktinya dia bisa apa? Diajak dialog. Kemudian sudah ditegakkan hujjah, berilmu. Dia mengucapkannya dengan kesadarannya, sengaja mengatakan Al-Quran makhluk dan tidak ada paksaan. Dihilangkan 5 penghalangnya. Kemudian Imam Syafi'i ulama bukan? Maka ini 3 kaidah pengkafiran yang terjadi pada diri Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya ada ulama yang mengkafirkan individu, itu karena betul-betul sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran tersebut. Tidak sembarangan mengkafirkan. Tidak hanya berdasarkan hawa nafsu atau pendapat. Karena sudah tadi terpenuhi syarat-syaratnya. Ala anna wujidat fi syurutut takfir wa antafati mawani'uhu. Wa malam yukafirhu bi'aini falintifai dzalika fi haqqihi. Kalau seandainya ada ulama salaf tidak mengkafirkan, sama-sama ucapannya kufur besar. Ma'mun mengatakan demikian, Al-Quran makhluk, tapi tidak dikafirkan. Kenapa? Itu karena belum terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Ma'itlaqi qauli bitakfir ala sabil umum. Meskipun tetap ucapan Al-Quran makhluk dikatakan itu kufur besar. Sama dengan nanti kalau ada, seandainya ada, tadi orang yang menyembah kuburan keramat, itu syirik besar, kufur besar.
Tapi bisa jadi dua orang yang sama perbuatannya, tapi hukumnya bisa berbeda. Yang satu bisa dikafirkan, yang satu tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Yang ini sudah tegak hujjah, sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, yang ini masih apa? Belum. Ya, dan yang ketiga tadi yang berhak menvonisnya para ulama, bukan orang yang jahil namun ngelama. Wa dalil ala hadal asal alkitab wa sunnah wal ijma wal i'tibar. Dalil tentang akan ini Al-Quran dan Sunnah serta ijma, serta penelitian yang sudah kita sampaikan tadi, dalil-dalil tentang syurut-syurut takfir, berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW dan juga ijma. Qala Syekh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata Syekh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa in qala qailun, jika ada seseorang yang berkata, hal tukaffirun ahlat ta'wil au tufasikunahum, apakah kalian mengkafirkan ahlu ta'wil yang suka mentakwil ayat-ayat sifat? Istawa diartikan menguasai, tangan Allah ditakwilkan kekuatan atau kenikmatan, Allah turun ke langit dunia ditakwilkan yang turun rahmatnya. Apakah engkau wahai Syekh mengkafirkan mereka atau menfasikan saja, membid'ahkan mereka? Kulna, Syekh menjawab. Syekh siapa di sini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, al-hukmu bitakfir wa tafsik laisa ilaina. Menghukumi ini fasik, ini kafir, ini perbuatan kafir atau perbuatan fasik bukan hak kita. Bal huwa ilallahi ta'ala wa rasulihi. Namun itu hak Allah dan Rasul. Kembalikan kepada ad-dalil. Fahuwa minal ahkami syar'iyyah allati maradduha ilal kitabi wa sunnah. Itu adalah bagian dari hukum-hukum syariat seperti halal wal haram, maka rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Fayajib at-tathabbut fi ghayat at-tathabbut. Maka wajib berhati-hati, wajib untuk tidak tergesa-gesa. Fala yakfur wala yafsuk illa man dalal kita wa sunnah ala kufri au fisqihi. Orang itu tidak bisa dikafirkan atau tidak kafir, tidak fasik, kecuali yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang kekafirannya atau kefasikannya. Wal aslu fil muslim ad-dhahir al-adalah baqa islamihi wa baqa adalatihi. Hukum asal orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia muslim. Selama belum terlihat perbuatan, ucapan, keyakinan yang kufur. Ini sekali lagi kaidah orang muslim tidak boleh dikafirkan. Baqa islami tetap dikatakan dia muslim hatta yatahaqqaq zawalu dzalik, sampai betul-betul kelihatan yang bisa menghilangkan keislamannya. Ini kaidahnya al-yakin la yazulu bisyak. Ini kaidah secara umum, namanya suatu yang yakin nggak boleh dihilangkan dengan keraguan. Contoh yang paling simpel, antum setelah wudu mau sholat duhur misalnya, antum ragu apakah sudah keluar angin alias kentut atau tidak ini. Kaidahnya antum batalkan sholat antum, wudu antum atau bagaimana? Yakin? Yakin atau enggak? Antum wudu yakin, ana sudah yakin ana wudu. Adapun kentut atau tidak, ana ragu. Maka yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan apa? Kecuali kalau terbukti secara yakin itu batal dengan suara yang keluar. Suara apa? Bukan suara HP ya. Dan juga apa? Aroma yang antum tahu. Baru apa? Yakin hilang dengan keyakinan pula. Paham? Adapun kalau sudah yakin, antum sudah wudu selesai, kemudian ada keraguan kentut atau tidak, hilangkan keraguan itu. Yakin sudah wudu, tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Paham dong? Sama antum sholat duhur misalnya,
Ya, sudah selesai sama imam 4 rakaat pulang ke rumah. Saya tadi kira-kira 3 rakaat apa 4 rakaat ya? Ya, maka apa? Sikapnya diulangi atau tidak? Hah? Tidak. Jangan apa yang sudah yakin, apalagi berjamaah semuanya sudah selesai. Antum ada keraguan, tinggalkan keraguan, tetap dengan keyakinan kita sudah selesai sholat 4 rakaat dengan imam. Paham? Ya, kalau antum pelihara was-was itu, suatu saat naudzubillah min dzalik lebih parah dari itu. Makanya banyak orang kadang wudhu bisa lebih dari 2 kali 3 kali. Ya, bahkan pernah dulu kita ada di asrama di UIM sana, ada dari Eropa. Itu kalau wudhu bisa setengah jam. Ya, karena tadi was-was. Ya, dia apa? Tidak mengamalkan kaidah para ulama, keyakinan sudah wudhu tidak bisa dibatalkan dengan apa? Keraguan. Sudah selesai sampai kaki, ya sudah, berangkat, sholat. Jangan, enggak saya belum cuci muka, belum, jangan enggak. Kalau antum teruskan seperti itu, kaidah para ulama enggak dihiraukan, enggak diamalkan, berbahaya. Terus was-was akan menjadi penyakit apa? Kejiwaan. Naudzubillah min itu ada hatta tak pada orang-orang yang sudah mengaji. Maka hati-hati, was-was kalau dipelihara bisa apa? Menjadikan orang penyakit kejiwaan. Naudzubillah min dzalik. Ini kaidahnya, yang yakin, yang sudah yakin jangan dihilangkan dengan keraguan. Sama dengan tadi, dia KTP-nya Muslim atau Islam, dia sudah jelas dohirnya Islam, maka jangan dikafirkan hanya karena keraguan. Misalnya sudah tahu itu tetangga tuh Muslim, kadang pergi ke sholat, tiba-tiba dia apa? Jatuh ke dalam perbuatan syirik misalnya. Antum jangan pernah ragu untuk mengatakan dia Muslim selama belum apa? Tegak hujah atasnya, sampai ada vonis misalnya dari para ulama ataupun fatwa ulama, dia dikatakan apa? Kafir, keluar dari al-Islam. Paham dong? Atau nenek moyang, orang tua antum. Sudah tahu kakek antum dari cerita orang tua, dia Muslim, sholat. Jangan sampai ragu. Enggak, dulu ikut ajaran ini dia kafir. Saya berarti nggak boleh ziarah kubur mendoakannya. Jangan. Selama dia masih Muslim, jangan apa? Ada keraguan tentang keislamannya sampai betul-betul yakin dia sudah kafir murtad dari al-Islam. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wala yajuz tasahul fi takfir atau tafsiqihi li anna fi dzalika mahdhuraini azimain. Tidak boleh meremehkan urusan takfir, mengkafirkan, fasik menfasikkan, karena di dalamnya ada unsur yang diharamkan oleh Allah. Ada 2 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iftira'ul kadhib 'ala Allah. Kalau Anda mengkafirkan orang muslim padahal dia tidak kafir, maka Anda telah berdusta atas nama Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhibah. Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah? Allah enggak mengkafirkan, kok ente mengkafirkan. Maka sekali lagi itu bentuk berdusta atas nama Allah. Atau seperti yang mungkin pernah kita lewati, ada sebagian ulama yang menisbatkan kepada dakwah sunnah, ini oknum ini oknum mengkafirkan orang yang terus menerus makan harta riba, dikatakan dia telah kafir. Maka ini sekali lagi ucapan yang dusta atas nama Allah. Allah nggak mengkafirkan orang yang makan harta riba. Maka kalau dia mengkafirkan orang tersebut, dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ringkas sedikit. As-tsani al-wuqu fi ma nabaza bi akha in kana saliman minhu. Dia jatuh ke dalam dosa menvonis saudaranya tanpa hak. Rasul mengatakan, idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengkafirkan saudaranya muslim, maka dosa pengkafiran kembali kepada salah satu dari keduanya. Wa ala hadza fayajib qabla al-hukmi 'ala al-muslim bi kufrin aw fisqin an yanzur fi amrayn.
Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Utsaimin menyampaikan kaidah yang sudah kita sampaikan tadi, ya, dua kaidah yang sudah kita lewati. Ahaduhuma dilalatul kitab awis sunnah ala anna hadal qaul awil fi'la mujibun lil kufri al fisq. Lihat perbuatannya, ucapannya, keyakinannya, apakah kufur syirik besar atau tidak. Kalau tidak kufur, tidak syirik, maka selesai masalah, nggak usah dibahas poin yang kedua. Tapi kalau yang poin pertama jelas ucapannya kufur besar berdasarkan ayat atau dengan ijma, maka apakah pelakunya si B si C-nya bisa dikafirkan? Kembali kepada 5 syarat pengkafiran tersebut. Kalau salah satu hilang, ya, maka tidak boleh dikafirkan orang tersebut. Asani intibaku hadal hukmi alal qail al muayyan. Dan kalau ditambahkan lagi tadi, yang berhak berwenang adalah para ulama atau orang yang berilmu dan al-qadhi, hakim di pengadilan syariat. Ya, wa min ahami syurut an yakuna aliman bi mukhalafati ati au jabat an yakuna kafiran au fasiqon. Ini sudah kita sampaikan tadi. Dan intinya juga di sini Syekh Muhammad bin Utsaimin tidak seperti yang dituduhkan, ya, oleh salah satu ulama dari Mesir yang mereka ketika ada sidang skripsi, mungkin sebagai antum pernah mendengar, ya, ada syekh di Mesir sana. Ketika sidang skripsi, dia sebagai pengujinya, mahasiswa menyebut salah satu referensi skripsinya, bukunya, ucapannya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Kemudian sang syekh tadi, ya, yang kita maksud ulama mereka maksudnya, ya, itu tidak terima disebut nama Syekh Utsaimin dalam referensi skripsi. Ya, dia mengingkari siapa Syekh Utsaimin itu. Ya, kenapa kok ini masukkan dalam skripsi? Bukankah dia suka mengkafirkan kita, yaitu Asy'ariyah? Maka kita katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, di dalam mereka berkata kecuali dusta. Di kitab mana Syekh Utsaimin mengkafirkan mereka ini? Sekali lagi itulah, ya, gambaran orang-orang tersebut. Makanya murid-muridnya ketika pulang ke Indonesia, juga sama asbun asal nuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta kepada dakwah salafiyah, alaihim ma yastahiquna minallah. Taib, mungkin ada waktu, ya, untuk soal jawab, ya, terutama yang berkaitan dengan pembahasan kita. Tafadhol, wallahu ta'ala alam. Tafadhol. Apa bisa tadi sudah di beberapa syarat kita bisa mengkafirkan orang muslim lain. Tapi ketika ada di Al-Quran yang jelas-jelas menyebutkan, misalkan larangan seseorang untuk membercandai agama, itu kan Allah sendiri yang menulis Anda setelah kufur setelah itu bagaimana sikap kita? Sekarang kita dalam hati ini jelas-jelas kayak komedian atau secara komedi kan jelas-jelas. Iya, jelas harus mengingkari ucapannya tersebut. Tapi tetap pelakunya nggak bisa semena-mena langsung dikafirkan. Contoh yang konkret tadi, orang tersebut mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Ini menghina Allah. Tapi Rasul nggak langsung mengkafirkan. Bisa jadi sang komedian tersebut, ini namanya komedi kadang atau mungkin tergelincir, nggak paham apa yang dia ucapkan. Contoh yang pernah terjadi di medan dakwah salafiyah, ada satu dai, ya, gelarnya doktor, dia suka post-push di medsos, posting hapus. Kadang mencela pemimpin, kadang memuliakan pemimpin, mencela-menceli alias gitu kan. Nah, kemudian suatu saat dia ingin membela diri bahwasanya tidak apa-apa post-push mencela-mencela itu dengan dalil Al-Quran itu kan ada nasikh wal mansukh, ayat yang dihapus dan menghapus. Berdalil dengan Al-Quran nasikh wal mansukh untuk membenarkan mencela-mencelinya.
Paham? Kita tanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, penulis kitab ini. Kata beliau, itu riddah, itu ucapan kemurtadan, melecehkan Al-Quran. Tapi kata beliau, tapi bisa jadi pelakunya nggak paham apa yang dia ucapkan. Ya, sekali lagi ucapannya kita ingkari, bahkan kita bantah, ya. Tapi pelakunya bisa jadi nggak. Iya. Yang lain kalau ada. Ustaz bacakan pertanyaan ya. Tafadhol. Bismillah. Apakah Ustaz, bolehkah kita tinggal bersama non-Islam dan membantunya ketika yang membutuhkan bantuan seperti minta air minum dan dalam perkara dunia lainnya? Apakah itu termasuk perbuatan maksiat karena membantu non-Islam? Bagaimana cara kita bermuamalah dengan? Baik, ini sebetulnya babnya sudah kita bahas ya bulan yang lalu. Ya, masalah muamalah dengan orang kafir. Ahlussunnah dalam segala hal pertengahan. Dalam urusan dunia silakan berbuat baik dengan orang kafir. Ya, apalagi cuma sekedar ngasih minum. Sekarang kalau ada orang sana kasih sekarang. Ya, dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat berapa itu? Betul ya? Atau ayat nomornya? Al-Mumtahanah ayat keberapa itu? La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat yang adil. Ayat ini sekali lagi kata ulama menjelaskan boleh silahkan tetangga orang kafir silahkan berbuat baik dalam urusan dunia. Kasih tadi bantuan yang kita bisa bantu apapun. Tapi dalam urusan agama dia punya perayaan hari raya atau acara-acara ritual mereka, lakum dinukum waliyadin, dan tetap ada barok terhadap kekafiran mereka. Ya, sekali lagi sangat dibolehkan, apalagi dengan tujuan juga mendakwai mereka dengan perbuatan baik, dengan akhlak yang mulia. Maka sekali lagi bedakan antara urusan agama, lakum dinukum waliyadin, kita barok kepada mereka, namun urusan dunia silakan berbuat baik dengan mereka. Wallahu ta'ala. Tafadhol kalau ada yang terakhir. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah tuduhan itu akan berbalik jika mengkafirkan orang yang tidak kafir secara syariat? Ya, itu yang kembali kata para ulama bukan kafirnya, tapi dosa pengkafiran. Ya, kalau misalnya si B mengatakan kepada si C, wahai kafir, padahal si C nggak kafir, maka dia berdosa atas pengkafirannya. Bukan si B jadi kafir. Paham ya? Jangan dibalikkan. Inti karena salah mengkafirkan berarti ini kafir. Nggak mari-mari. Nanti ini kafir juga karena menuduh apa? Si B kafir. Nanti ada si A lagi mengatakan berarti ini kafir menuduh orang lain. Kata ulama, faqad ba'a bihaduma, maka dosa pengkafiran itu kembali kepada yang menuduh tanpa hak. Nah, ada yang lain? Tak ada? Oh iya, pakai apa yang akhwat? Ada mic. Yang akhwat, biar akhwat dulu kalau ada. Mic-nya nggak ada di atas. Ada. Silakan tafadholi. Mereka seringnya kalau sakit, seringnya mereka melakukan atau berobat ke yang mereka disebut itu orang pintar atau dukun gitu ya. Tetapi selama ini kita maksudnya melarang yang sampai ke sana berobatnya ke dokter atau mungkin ke ke klinik lah atau ke rumah sakit.
Akan tetapi mereka selalu melakukan hal itu ke orang pintar atau dukun tersebut. Nah, 1,5 tahun yang lalu, Desember 2023, dia pergi ke rumah salah satu saudara yang non-muslim. Nah, pada saat itu di sana dia lama ada 1,5 bulan, dan pada saat Desember itu saudara yang non-muslim itu melakukan ibadah mereka ke gereja. Nah, yang tadi saudara yang datang ke rumah saudara yang masih non-muslim itu tadi, yang tadi yang muslim, dia ikut ke gereja melakukan ibadah 2 kali dan mengikuti ibadah-ibadah secara keseluruhan selama 2 hari berturut-turut itu pada saat Natal. Nah, terus saudara yang ini tadi, adik saya yang masih non-muslim ini, dia mengambil foto karena dia udah dilarang, kamu di rumah aja dulu supaya kami beribadah. Akan tetapi enggak, saya mau ikut. Itu dia. Nah, akan tetapi dia mengikuti 2 kali berturut-turut dengan hari yang berbeda, itu pada saat hari Natal. Nah, daripada saya salah nanti bicara kepada keluarga, adik saya ini mengambil fotonya, gambarnya. Saya juga nanti mengatakan kepada saudara saya yang muslim supaya ada bukti kalau itu saya larang, dan ini ada buktinya, dia ada di gereja. Nah, pernah dikirim kepada saya dan saudara yang lainnya mengatakan bahwa ini kakak ini sudah murtad atau seperti apa, ini sudah ikut melakukan ibadah di gereja. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, apakah kakak ini yang ikut mengikuti ibadah ke gereja ini tadi, yang muslim tadi 2 kali berturut-turut itu, apakah sudah seperti apa maksudnya, Ustaz? Saya agak ragu mengatakan, saya juga kan nggak bisa mengatakan itu kafir, sudah kafir atau belum. Nah, pertanyaan saya itu tadi, apakah disebut seperti ini, Ustaz? Taib, jazakallah khairan. Ya, ringkasnya kita sudah tahu dia yakin muslim. Ya, sekarang ragu apakah kafir atau tidak. Maka kembali kepada hukum asal tadi, keislamannya sudah yakin, kekafirannya ada keraguan, maka keyakinan tidak bisa dilangkah dengan apa? Keraguan. Apalagi kita nggak tahu, wallahualam ya. Kalau saya pribadi dari cerita tadi, dia datang ke tempat peribadahan orang Nasrani tadi, betul-betul beribadah, menyembah ya sesembahan mereka, atau sekedar iseng, sekedar yang mengantarkan, ya kan belum dijelaskan tadi. Maka secara kaidah asal tetap ya dia dinasihati, diberitahu, namun masalah mengkafirkan tadi kembali kepada kaidah asal, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, ya, karena kita sudah tahu tadi muslim, maka tidak boleh dikafirkan kalau ada keraguan sampai ada kepastian tadi. Bisa jadi dia tadi meskipun sudah mungkin berapa lama dia mau sesat, dia nggak tahu bagaimana wala wal barok terhadap orang-orang al-kufar. Jangankan yang mu'allaf, yang sudah tokoh, doktor, profesor pun kadang-kadang apa? Ya seperti itu kelakuannya. Maka ya sekali lagi tetap, kalau pribadi secara umum tadi tetap hukumi dia muslim, tapi alangkah indah, alangkah baiknya jika diberi nasihat dan pelajaran-pelajaran berharga tentang at-tauhid, tentang al-wala wal bara, sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah terhadap orang-orang kafir, dan tentang peribadahan mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah, gimana? Ada lagi? Silakan, agak dipercepat sedikit. Nah, yang akhwat dulu biar adil. Ya, pakai mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan hampir sama dengan Ibu yang barusan bertanya tentang bab nenek moyang.
Saya dulu waktu kecil diasuh oleh seorang nenek yang kerabat dengan saya, cuma dia tidak punya anak. Lalu saya juga kalau untuk sholat seingat saya dia tidak kadang bolong-bolong. Dan saya juga menemukan ada Quran kecil seperti jimat-jimat itu punya suaminya. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh saya mendoakan atau bersedekah atas nama nenek saya ini yang udah mengasuh saya, dan juga saya sangat banyak mendapatkan manfaat darinya. Kadang saya memikirkan tidak ada yang mendoakannya. Baik. Jadi saya ingin bersedekah sambil dia gitu. Baik. Bolehkah yang seperti ini? Dan yang kedua, karena awalnya kita tidak tahu mana yang menyimpang, apalagi sekarang yang salafiyah ini sangat heterogen, jadi kadang bingung pilihnya yang mana. Bagaimana caranya supaya tidak salah dalam mengambil ilmu begitu, Ustaz? Karena udah banyak tahzir, apalagi yang mungkin dekat dengan orang-orang terkenal begitu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita doakan rahimahullah. Ya, semoga sang nenek dirahmati oleh Allah wa ghafaralah, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan, kalau kita sudah tahu dia muslimah, meskipun ada mungkin perbuatan-perbuatan yang itu mungkin ada bau bid'ah, bau syirik, tapi karena kita nggak tahu pasti, seperti tadi Quran kecil jadikan jimat, apalagi tadi dinisbatkan kepada suaminya, bisa jadi sang nenek tidak ikutan, cuma sang kakek yang ikut-ikutan, maka tetap hukumi dia sebagai muslimah. Dan ini juga difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Kata beliau, seandainya ada seseorang yang hidup di lingkungan yang dia penuh dengan kesyirikan, menyembah kuburan dianggap sesuatu yang boleh, apalagi dengan dai-dai penyesat umat dibawakan syubhat-syubhat, maka tidak boleh orang itu langsung dikafirkan oleh Syekh. Ya, sekali lagi ini berkaitan dengan tadi, al ilmu harus betul-betul ditegakkan. Kalau dia jahil nggak bisa dikafirkan. Maka tetap hukumnya tadi, hukumi dia sebagai muslimah. Boleh didoakan rahimahullah wa ghafarallaha. Demikian pula boleh bersedekah untuk yang meninggal. Ini sudah kita kaji hari Sabtu pagi kemarin. Ada pelajaran kitab Aqidah Thahawiyah. Kata Imam At-Thahawi, wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfaatun lil amwat. Kata Imam Thahawi, di dalam doa orang yang hidup, sedekah mereka ada manfaat bagi yang sudah meninggal dunia. Dan kita sampaikan dalilnya dalam Sahih Muslim. Rasul SAW pernah didatangi seseorang. Kata orang itu, uftulitat ummi walam tusi. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dalam keadaan mendadak dan belum sempat berwasiat. Adunnuha lau takallamat tasaddaqat. Seandainya dia bisa bicara sebelum meninggal, dia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah sang ibuku tadi bisa mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Kata Rasul, na'am. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi ada sebagian ibadah yang boleh dihadiahkan pahalanya kepada yang meninggal, tapi dengan syarat yang ada dalil khususnya dari Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Fatihah, Al-Baqarah, itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat An-Najm, kalau nggak saya 39, wa alaysa linsani illa ma sa'a. Kata beliau, wa min hadil ayah istanbata Imam Syafi'i annal qira'ata la tasilu ilal mayyit. Kata Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, bahwasanya bacaan Al-Quran menurut Imam Syafi'i berdasarkan ayat surat An-Najm tadi tidak sampai kepada yang meninggal dunia. Kenapa? Dilanjutkan oleh beliau, karena Rasul tidak pernah mencontohkan ataupun juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang kedua, cara mengetahui
mana dai salafi sejati dengan yang imitasi? Ada dua cara, yang instan dan yang tidak instan. Yang instan langsung tanya kepada ahlinya. Ya, wahai Ustadz Fulan, bagaimana tentang Ustadz Fulan dan Fulan? Ya, kepada ahlinya bertanya. Yang kedua, kita menilai dengan pedoman akidah salaf, manhaj salaf. Contoh, kalau ada Ustadz seringnya di medsos mencaci maki pemimpin kaum muslimin, mencaci presiden kaum muslimin, maka ini pengikut Abdullah bin Sabah. Tinggalkan Ustadz yang semacam itu. Ini cara itu apa? Contohnya karena dia betul-betul menyelisihi akidah salaf, ataupun seperti tadi yang mencela-mencela dalam apa? Akidahnya, bahkan sampai kufur, bahkan ditambah dengan kesesatan penyimpangan yang lain, ikut acara Isra Mi'raj dan seterusnya. Maka seperti ini tinggalkan, dan sampaikan kepada umat, hati-hati bahaya ini dai yang menyebarkan syubhat ataupun akidah-akidah yang sesat menyesatkan. Terakhir, nah, Saya masih mengajar terkait orang yang mengikuti hawa nafsunya. nah, Itu kan dia menuankan Tuhan menuankan hawa nafsunya. Apabila orang yang bermaksiat dia mengikuti hawa nafsunya, apa dia kufur juga? Ya, sama dengan yang kita sampaikan tadi, secara umum maksiat ittibaul hawa, tapi Allah menyatakan tidak sampai ke derajat kufur. Ya, sekali lagi, Ahlussunnah dalam kitab akidah sepakat, wala nukafir ahadan min ahlil kiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Ini diantaranya diucapkan oleh Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah. Kami Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan sebab dosa yang dilakukan sampai dia menghalalkan, sampai dia mengatakan riba halal, minuman keras halal, babi halal, baru dia apa? Kafir. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.